Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas izinnya kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah hari Minggu. Walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah panggilannya sebagai anugerah. Seperti yang tertulis di Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Injil Matius ditulis pada abad kedua pertengahan sekitar tahun 75 sampai 80 Masehi. Injil Matius merupakan kitab pertama di Perjanjian Baru yang pokok bahasan utama dari Injil Matius adalah Yesus Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, serta bagian dari penggenapan dan harapan umat Allah. Injil Matius yang ke-20 pasal yang pertama sampai 16 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pada bacaan ini kita direnungkan pada saat kita mengajar, kita belajar dan kisah perumpamaan tentang orang-orang upahan atau pekerja dengan sang pemilik kebun anggur pada zaman itu. Kitab ini membahas perumpamaan tentang pokok anggur yang ditanamkan oleh sang pemilik kebun yang kemudian sudah hampir mendekati masa panen, sehingga pada saat yang bersamaan sang pemilik kebun pun pergi keluar untuk mencari orang-orang yang belum bekerja untuk dipekerjakan di ladang kebun anggur tersebut. Hingga pada saat akhirnya ia bertemu dengan orang-orang tersebut yang mau bekerja di kebun anggur tersebut dengan kesepakatan yaitu bekerja 1 hari dengan upah 1 dinar. Dinar itu adalah mata uang yang dipakai pembayaran pada zaman dahulu yang terbuat dari logam dan perak. Setelah itu mereka pun pergi bekerja oleh pekerja-pekerja terdahulu yang telah dipilih oleh sang tuan. Kemudian karena dirasa kurang, sang tuan pun pergi untuk mencari orang-orang yang belum bekerja yang mau dipekerjakan di kebun anggur tersebut. Kemudian pada pukul 9, 12, dan 15 serta pukul 17 ia bertemu dengan orang-orang tersebut dan menyuruh mereka untuk bekerja bersama di kebun anggur miliknya. Sama dengan 4 orang yang baru ini, sang tuan juga memberikan kesepakatan bekerja 1 hari dan dibayar 1 dinar. Kemudian setelah selesai, sekitar sebelum pukul 6 atau sebelum matahari terbenam, sang tuan menyuruh sang mandor yang mengawasi mereka untuk datang memanggil mereka untuk memberi mereka upah. Kemudian pekerja-pekerja itu datang ke rumah sang tuan untuk menerima upah. Mereka masing-masing mendapatkan 1 dinar per orang. Kemudian timbullah protes dari sang pekerja yang terdahulu. Mereka berkata, "Mengapa gaji saya dengan teman-teman yang lain yang baru datang itu sama? Sedangkan saya bekerja lebih banyak daripada mereka yang hanya kerja beberapa jam saja." Dengan tegas sang mempunyai kebun anggur tersebut berkata, "Saya berusaha adil kepada semua orang. Karena menurut dia sudah bekerja sesuai dengan apa yang ia sepakati bersama di awal. 1 hari bekerja 1 dinar. Karena menurut dia, siapapun yang bekerja sebelum jam 6 atau sebelum matahari terbenam itu terhitung 1 hari. Walaupun sebenarnya mereka bekerja hanya beberapa jam saja." Kemudian sang tuan kembali menegaskan kepada mereka hal tersebut, hingga yang pekerja terdahulu terdiam dan berkata, diam tanpa kata dan pergi begitu saja meninggalkan sang tuan. Jadi sebenarnya perihal upah menjadi urusan sang tuan, bukan urusan sang pekerja yang digaji oleh sang tuan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerja yang bekerja lebih dahulu tidak dapat memprotes kembali kepada sang tuan, karena mereka yang sepakati bersama sebelum pekerjaan itu dimulai. Tepat seperti yang dibahas pada ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dari bacaan Alkitab ini, kita bersama mengetahui bahwa isi dari ayat Alkitab pada hari ini merupakan sebuah kisah perumpamaan tentang arti dari rasa syukur tanpa bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Sesungguhnya setiap panggilan adalah kesempatan. Begitu juga dengan sang tuan rumah yang mencari orang-orang tidak bekerja untuk mau dipekerjakan di kebunnya dan menggajinya. Hal penting yang harus kita tekankan dalam perumpamaan ini adalah upah harus terima dengan hati yang bersyukur tanpa bersungut-sungut ataupun mengeluh. Seperti yang Yesus katakan pada ayat yang ke-16, orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu,
orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Makna dari ayat 16 ini mau mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana memaknai dan mensyukuri panggilan yang ada dan menganggap itu sebagai sebuah kesempatan dan sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai sebuah hal yang harus kita komentari, kita kritiki, karena hal demikian menjadi buruk dan membuat kita tidak bersyukur dan selalu mengeluh dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dalam lingkup gereja, kita pasti kenal dengan kata melayani atau pelayanan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena dalam lingkungan kehidupan kita begereja, melayani adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Melayani bisa saja dalam bentuk presbiter, kantoria, pemusik, pemandu LCD, operator sound, dan lain sebagainya. Melayani dengan tujuan kepada Tuhan Yesus Kristus memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena masih tergolong sulit dilakukan umat manusia dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Masih banyak orang yang melayani hanya mengharapkan imbalan, pujian, supaya bisa dikenal banyak orang. Itu hanya semata-mata agar mereka melayani bisa mendapatkan suatu hal yang memuaskan seperti ketenaran. Mereka melayani, mereka dikenal oleh suatu gereja begitu. Melayani sesungguhnya merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kita nafas kehidupan, berkat dan sukacita yang selalu terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan itu secara gratis tanpa mengharapkan imbalan apapun dari kita. Kita hidup bukan hanya untuk mementingkan kebahagiaan duniawi saja, tetapi untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan selalu sepanjang masa. Dengan pelayanan, apapun bentuknya, jika dilakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati, dan dengan penuh sukacita, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan rasa bahagia dan sukacita yang dalam dalam setiap pelayanan kita. Hidup kita sesungguhnya tidak lepas dari panggilan, dan panggilan adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan adalah sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya serta dengan hati yang tulus. Dalam perumpamaan yang tertera dalam Matius 20 pasal ayat yang ke-1-16 ini mau menekankan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di kebun anggur tersebut. Dengan sang tuan di saat mereka tidak memiliki pekerjaan, tanpa mereka diminta, sang tuan mencari mereka dan merekrut mereka untuk bekerja di kebun anggur tersebut dan mendapatkan upah. Para pekerja yang mampu meyakini, memaknai setiap kesempatan yang ia peroleh dengan sebuah anugerah, tentunya akan bersyukur dan tidak akan mengeluh, karena pencapaian yang ia kejar itu semuanya dia lakukan dengan atas rasa bersyukur, karena ia masih bisa memperoleh pekerjaan di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit pada masa itu. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itulah kalimat yang ditekankan pada Tuhan Yesus pada Matius pasal yang ke-20. Yesus menekankan hal tersebut agar kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri dan menganggap diri kita sendiri lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita harusnya bersyukur karena lebih banyak bekerja bukan berarti kita mendapatkan yang lebih baik. Itulah gunanya kita bersyukur dalam setiap pekerjaan atau apapun yang kita lakukan di sepanjang hari kita. Kita semua mendapat panggilan yang sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Allah sang punya kebun anggur yang sejati, berkenan memanggil kita yang percaya kepadanya untuk bekerja di ladang miliknya, seperti ada pada lagu bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Nah, seperti lirik lagu tersebut, kita jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Karena barang siapa yang bekerja dengan senantiasa tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau apapun, akan beroleh kejayaan surga, akan beroleh kasih karunia damai sejahtera di bumi dan juga di surga. Panggilan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan apa yang Ia perintahkan dan apa yang Ia kehendaki. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan tugas panggilannya dengan setia, tulus, dan penuh dengan sukacita.
Dengan demikian, Ia berkenan memelihara kehidupan dan senantiasa memberikan berkat yang cukup bagi kehidupan kita. Bekerja di ladang Tuhan adalah kesempatan yang Ia berikan kepada kita untuk menghayati anugerah dan kasih Tuhan kepada hidup kita. Pada masa prapaskah pada saat ini, Allah terus berkarya dalam hidup kita. Kita mau dituntut untuk menghayati dan menerima anugerah-Nya. Marilah kita sebagai umat ciptaan yang telah diselamatkan untuk mampu memenuhi panggilan-Nya, sebagai umat ciptaan yang telah diselamatkan untuk mampu memenuhi setiap tugas dan tanggung jawab kita di dunia, bukan hanya untuk tanggung jawab pribadi, melainkan tanggung jawab hanya untuk Tuhan. Memenuhi panggilannya dalam berbagai karya bagi kemuliaan namanya dengan penuh kesetiaan, ketulusan, kesukacitaan. Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan pasti senantiasa berkenan kepada hidup kita, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Karena hanya Tuhan yang selalu ada dan menolong kita di setiap kondisi apapun, maupun dalam suka maupun duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berada bersama kita. Maka dari itu, kita dipanggil untuk melayaninya, untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan dengan keikhlasan hati, ketulusan hati. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita sampaikan, apa yang firman Tuhan ini sampaikan kepada kita, bisa menjadi motivasi yang baik untuk menjalani kehidupan dengan terus melayani dengan sukacita dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin.